Hai semuanya, welcome back to my YouTube video. So, di video kali ini aku akan membahas tentang tax management atau manajemen pajak. Nah, adapun yang akan kita bahas, yang pertama adalah manajemen pajak dan perencanaan pajak. Yang kedua adalah tax avoidance dan tax evasion. Kemudian, kebijakan anti tax avoidance dan juga contoh kasus. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu manajemen pajak dan perencanaan pajak. Dasar hukum manajemen pajak, pasal 23A perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita masuk ke pengertian manajemen pajak. Manajemen pajak adalah suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien. Pendapat para ahli menurut Simon James dan Christopher Nobes, motivasi dilakukannya manajemen pajak karena yang pertama tingginya tarif pajak, kekurang gamblangan ketentuan, terlalu kecilnya sanksi, kekurang merataan dan distorsi dalam sistem perpajakan. Nah, selanjutnya adalah fungsi manajemen pajak. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan pajak. Yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian perpajakan. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan perpajakan. Dan yang terakhir controlling atau pengawasan perpajakan. Nah, selanjutnya tujuan dilakukan manajemen pajak. Yang pertama, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak. Nah, syarat manajemen pajak yang baik yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, masuk akal atau reasonable, dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Kita masuk ke perencanaan pajak. Dictionary of Tax Upturn Barron's Business Guides menyebutkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu analisis sistematik atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban atau utang pajak baik saat ini maupun waktu mendatang. Nah, ini merupakan langkah awal yang menjadi bagian kritikal dari keseluruhan manajemen pajak. Nah, kemudian syarat perencanaan pajak yang baik yaitu pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban perpajakan. Nah, konsep penghematan pajak yaitu pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, dan strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tax avoidance dan tax evasion. Nah, tax avoidance yaitu suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perpajakan atau tax loopholes yang memungkinkan dilakukannya penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak. Nah, ini bersifat legal. Dan tax evasion adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal atau tidak sah dan melibatkan sebuah unsur kesengajaan untuk melanggar hukum dalam pembayaran pajak, dan ini ilegal. Nah, selanjutnya strategi meminimalkan beban pajak. Yang pertama perlu pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Yang kedua, pemahaman perihal objek pajak, seperti pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh final yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, non-objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, norma perhitungan penghasilan neto, pasal 14 Undang-Undang PPh. Kemudian, pemahaman perihal deductible expense, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh versus non-deductible expense, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, pemahaman pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPh dan simulasikan untuk mengetahui tax savings. Lalu perhitungkan potensi sanksi administrasi pajak saat, waktu, atau timing penerapan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga yaitu kebijakan anti tax avoidance.
Suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang domestiknya. Nah, tujuan dibuatnya ketentuan pencegahan penghindaran pajak adalah untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus. Nah, Cooper berkata, General Anti-Avoidance Rule atau GAAR harus memuat pembedaan antara transaksi yang tergolong acceptable tax avoidance dan yang tergolong unacceptable tax avoidance karena tidak semua penghindaran bersifat ofensif. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus. Jika perusahaan memiliki budget 180 juta untuk pemeliharaan kesehatan karyawannya dengan dua alternatif, yaitu alternatif pertama, menyediakan dokter dan pemberian obat secara cuma-cuma kepada karyawan harian lepas atau tetap dengan budget bulanan 15 juta, dan alternatif kedua sebagai tunjangan kesehatan yang merupakan penghasilan pegawai. Diasumsikan penghasilan sebelum pajak adalah 1 miliar. Bagaimanakah perhitungannya? Pilihan manakah yang akan kamu pilih? Nah, saya membuatnya dalam bentuk shape atau bentuk kolom agar mudah untuk dipahami. Jadi sebelah kiri adalah sisi pegawai dan sebelah kanan adalah perusahaan dengan dua variabel, yaitu dokter dan obat dan tunjangan kesehatan. Nah, penyelesaiannya bisa dilihat bahwa penghasilan sebelum pajaknya 1 miliar. Kemudian ada koreksi fiskal pada alternatif 1 180 juta, maka penghasilan sebelum pajak pada alternatif 1 yaitu 1 miliar 180 juta. Kemudian pajak penghasilan badan dikurang 30% sehingga alternatif satunya 354 juta, sedangkan alternatif 2 300 juta. Nah, maka penghasilan setelah pajaknya pada alternatif 1 826 juta pada koreksi fiskal, dan pada komersil yaitu 646 juta. Kemudian pada alternatif 2 700 juta. Maka penjelasannya adalah jika dialokasikan ke penyediaan dokter dan obat, maka bagi perusahaan biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Nah, jika dialokasikan kepada pemberian tunjangan kesehatan, maka biaya tersebut dapat dikurangkan, dan bagi karyawan biaya tersebut merupakan penghasilan bagi karyawannya. Nah, dari perhitungan nampak lebih kecil pajak yang terhutang jika budget tersebut dialokasikan ke tunjangan yang kesehatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye.